Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prayoga, NIM 2011-21-003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum buku Filsafat Ilmu karya Dr. Amsal Bahtiar pada bab ke-6, yaitu mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Yang pertama, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Tidak saja agamawan dan pemerhati hak-hak manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir karena kalau akibat tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi sesuatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab, jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya menjadi hilang dan dia tidak ubahnya menjadi robot yang dikendalikan oleh orang lain. Jika teknologi ini jatuh ke tangan penjahat, maka akan menjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kekurangan. Berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Penyadaran dalam bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. Etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya terdampak untuk negara tertentu, tetapi mencakup semua negara. Pemasangan global akibat asap, buangan dari pabrik dan kendaraan mengakibatkan es di kutub utara mencair sehingga akibatnya daratan semakin menyempit. Tempat tinggal manusia semakin berbagai persoalan dan krisis kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan yang kedua, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu memberikan ketenangan dan sekaligus memudahkan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Gempa bumi dalam konteks agama adalah cobaan Tuhan yang sekaligus rancangannya tentang alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, manusia harus bersabar atas cobaan tersebut dan mencari hikmah yang terkandung di balik setiap bencana. Karakteristik dan
Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikir dan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalis manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan sekaligus yang unspek di kalangan oleh rasionalis yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik pada tingkat praktis. Para ilmuwan dan teknologi dihimbau membantu mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pembinasaan massal. Dan pada hakikatnya semua orang yang berakal sehat dihimbau untuk bertikad baik dan menghadapi problema bahaya perang nuklir yang senantiasa mengancam hidup kita di dunia. Dalam upaya memisahkan kepingan genetik dari DNA, merekomendasikannya lagi dengan yang lain dapat mengubah instruksi yang menguasai sel hidup. Maka dengan mendapatkan molekul DNA dan tubuh kita ke dalam bakteri dapat diproduksi secara alamiah zat-zat yang mengurangi sebagai penyakit seperti produksi insulin untuk diabetes dan interferon yang mungkin dapat turut memerangi memerangi kanker. Ahli etika Katolik Player mengakui akan sulit menarik garis batasnya. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari spek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depannya akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.